Kalau kita benar ya mengelola lahan pertanian yang ada gitu, tanpa misalnya harus membabat hutan di Kalimantan atau Sumatera, misalnya Jawa saja gitu ya. Sebenarnya sudah cukup dan maksudnya bisa gitu. Kalau kita bisa memaksimalkan potensi lahan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Naura di podcast Secret Story. Dan hari ini kita akan membahas terkait perubahan iklim yang sedang terjadi ya, yang sepertinya hampir di seluruh belahan dunia termasuk Indonesia juga terjadi. Dan sebenarnya bagaimana hal tersebut berpengaruh terhadap ketahanan pangan kita. Untuk itu hari ini kita sudah bersama narasumber kita. Hari ini sudah hadir di studio ada Mas Ayubi. Terima kasih Mas sudah mau bergabung bersama kami hari ini. Halo Mbak, terima kasih. Halo Mas. Nah jadi Mas, seperti tema kita hari ini juga ya, kita tahu bahwa sedang terjadi yang namanya perubahan iklim di mana-mana. Mungkin kalau sekarang kita lagi gencar-gencarnya musim penghujan, tapi sebenarnya nggak tentu juga ya gitu, kadang kemarau, kadang panas gitu. Nah kalau dari Mas Ayubi sendiri melihat situasi hari ini, di mana mungkin dengan perubahan iklim yang mempengaruhi ketahanan pangan kita juga, bagaimana pandangan Mas Ayubi Mas? Silakan Mas. Ya jadi pertama-tama kalau kita ngomongin soal perubahan iklim gitu. Perubahan iklim ini isunya bisa dibilang sebenarnya sudah lama kalau di dunia gitu ya. Tapi mulai berkembang itu sejak tahun 2015, sejak adanya Paris Agreement. Di mana negara-negara mulai sadar dan mulai berkomitmen untuk kayaknya kita harus ngelakuin sesuatu deh gitu. Karena nih iklimnya udah mulai gak beres. Nah ini didukung sama temuan-temuan ilmuwan dari seluruh dunia gitu ya, IPCC, bahwa perubahan iklim yang ada saat ini itu udah bisa dikatakan udah nggak normal gitu. Nah, apa yang membuat nggak normal? Ternyata setelah diselidiki itu karena aktivitas manusia. Aktivitas manusia apa yang paling besar itu dari industri, terutama kan dulu kan kita terjadi revolusi industri gitu ya, terjadi pembangunan besar-besaran untuk infrastruktur dan sebagainya. Nah di dunia semua terjadi seperti itu. Nah di Indonesia juga mencoba melakukan itu gitu ya, membangun industri sejak tahun 2000-an dan sebagainya. Nah yang unik adalah di saat dunia mulai sadar bahwa kita kayaknya perlu mengurangi emisi rumah kaca gitu dan karbon yang diakibatkan oleh sektor industri itu, maka negara-negara di dunia itu banyak yang mengurangi aktivitas industri ekstraktif sama industri yang memang menghasilkan emisi besar gitu, seperti batu bara dan sebagainya. Nah tapi sayangnya di Indonesia kita masih bergantung sama industri ini, terutama di untuk di sektor energi gitu, kita masih bergantung besar sama batu bara sebagai sumber energi kita. Nah terus kedua, kalau di Indonesia itu kita ada masalah deforestasi, kita menebang pohon dan sebagainya. Nah itu yang semakin membuat emisi itu besar gitu. Nah makanya Indonesia sangat disayangkan menjadi kontributor emisi terbesar di dunia gitu. Tapi kalau misalkan tadi kan Mas Ayubi udah menjelaskan ya di Indonesia sendiri, meskipun nih di dunia, maksudnya beberapa negara di dunia itu sudah sadar bahwa ya maksudnya banyak polusi, emisi dan segala macam, tapi di Indonesia sendiri kan kita masih justru penebangan hutan yang benar-benar lebar-lebaran dan di mana-mana. Nah tapi kalau dari Mas Ayubi sendiri, apakah maksudnya sampai saat ini kebijakan pemerintah itu cukup berhasil dalam menangani hal tersebut? Ya, sebenarnya ada beberapa indikator yang bisa kita lihat soal keseriusan pemerintah yang menangani krisis iklim. Jadi kalau tadi saya bilang kan memang sumbernya udah jelas nih, ada dua di sektor energi itu, dari industri ekstraktif sama industri fosil energi kita gitu ya. Nah yang kedua itu dari penebangan lahan. Jadi kelihatan tuh misalnya bisa dilihat dari bagaimana misalnya Kementerian Lingkungan Hidup kita menjaga hutan kita. Terus kedua dari sisi energi ada Kementerian SDM, bagaimana pemerintah itu harusnya mulai membatasi gitu ya produksi
di sektor industri ekstraktif. Nah, cuma sayangnya misalnya kalau dilihat tren deforestasi di Indonesia itu masih terus meningkat gitu. Alasannya klaimnya adalah untuk pembangunan. Ini terjadi baik di masa sebelumnya Presiden Jokowi dan sepertinya diteruskan juga di pemerintahan Prabowo. Nah, yang kalau dari sisi energi, jadi sebenarnya ada kebijakan untuk membatasi produksi, Mbak, sejak tahun 2019. Karena sebenarnya pada saat itu kita udah sadar kan, kita udah mencoba meratifikasi gitu ya. Konvensi untuk mengurangi gas rumah kaca dan emisi karbon. Itu salah satunya sebenarnya dengan membatasi produk batu bara. Nah, tapi komitmennya ada, tapi implementasinya masih kurang. Jadi bablas terus tuh batu bara kita produksinya. Nah, itu kan jadi menunjukkan kalau banyak orang bilang masih setengah hati gitu Indonesia kebijakannya gitu. Ya karena mungkin ya tadi bukan bentrok sih apa ya, mungkin karena ya pohon ditebang-tebangin untuk pembangunan, alasannya karena mungkin untuk lebih ke investor yang ingin membangun perusahaan atau company, biasanya kayak gitu ya Mas ya. Nah tapi kalau dari dampak perubahan iklim itu sendiri kan banyak ya Mas ya. Nah mungkin salah satunya ini produksi pertanian itu, mungkin kalau misalkan sepertinya setiap tahun tuh ada juga ya karena El Nino misalkan seperti itu, kan bisa aja produksi pertanian itu menurun gitu, dan akhirnya bisa jadi penurunan daya beli pangan juga menurun akhirnya gitu. Nah tapi kalau dari Mas Ayubi kira-kira pemerintah tuh sudah melakukan strategi untuk mengatasi hal tersebut nggak Mas? Atau udah tapi ternyata kayaknya belum cukup nih gitu? Iya, saya melihatnya belum cukup serius dan belum konsisten gitu. Jadi ada hal-hal yang coba dilakukan tapi belum konsisten dilakukan gitu. Nah, misalnya ya soal pangan ya. Jadi kaitannya memang isu perubahan iklim, kalau kita nyebutnya sih sekarang krisis iklim karena memang levelnya itu udah krisis gitu Mbak, udah bukan lagi soal perubahan. Nah, kaitannya sama Indonesia ini kan secara geografis kita negara tropis gitu. Nah, negara tropis ini di satu sisi dia bagus buat pertanian. Tapi di sisi lain dia akan sangat amat bergantung sama iklim. Karena kan kita yang ngelakuin pertanian kan butuh sinar matahari dan sebagainya gitu ya. Butuh irigasi dan sebagainya. Nah, sudah banyak petani-petani di daerah gitu ya yang merasakan dampak yang signifikan terhadap hasil panen yang mereka hasilkan gitu. Jadi dibandingkan dulu dengan sekarang itu banyak yang bilang dari mulai gagal panen, terus misalnya ya produksinya berkurang, terus juga ada konsekuensi untuk mempertahankan ininya ya kebun dan sawah gitu, itu butuh banyak perawatan, terus airnya juga semakin berkurang. Nah itu semua kan berkaitan sama iklim gitu. Kalau dulu mungkin kita bisa bilang itu adalah faktor eksternal yang sulit kita kontrol gitu. Tapi sebenarnya sekarang itu harusnya kita udah nggak bisa bilang kayak gitu, karena kita tahu bahwa iklim ini karena ulah kita gitu. Benar. Ulah kita semua. Tadi saya bilang karena aktivitas. Sebagian besar karena aktivitas kita. Betul, dan terutama yang diakibatkan karena kebijakan ya, karena levelnya besar ngomongin industri dan sebagainya. Nah ya karena itu sebenarnya udah nggak cocok kalau kita bilang ya kita misalnya produksi pangan berkurang karena faktor iklim yang tidak bisa kita kontrol. Itu saya kurang suka tuh kalau misalnya ada pernyataan seperti itu, karena kayak waktunya udah lewat aja gitu ya. Kayak menghilangkan rasa tanggung jawab aja gitu. Makanya kan harusnya kalau tadi pertanyaannya soal apa yang harus kita lakukan, ya pertama kita memulai dulu kesadaran bahwa kita harus mengurangi nih faktor-faktor yang bisa mempengaruhi pangan kita ya, salah satunya soal iklim itu. Ini tuh benar-benar dirasakan, bahkan nggak cuma beras gitu ya, tapi juga komoditas lain, jagung yang sekarang lagi bahkan sebenarnya kopi kalau buat
kita nih Mbak. Oke. Yang muda-muda gitu ya. Hasilnya Jadi juga terlihat di kopi juga gitu. betul, kopi kalau kita lihat makin kesini makin mahal harganya. Oke. Nah itu karena apa? Ya karena produksinya makin susah, terus kafenya banyak gitu. Iya benar. Jadi demand-nya semakin tinggi gitu kan. Orang-orang sekarang kan pada suka ngopi dan sebagainya. Ya jadinya harganya akan semakin mahal dan tren ini akan terus berlanjut nih. Harga kopi akan semakin mahal, jadi kita bingung pengganti kopi apa lagi. Gitu. Jadi ya memang butuh keseriusan untuk pemerintah cari tahu dulu akar sebabnya gitu. Jangan ujuk-ujuk misalnya mau bikin lahan baru gitu. Sekarang lagi ramai ngomongin food estate gitu ya. Itu sebenarnya banyak yang kritik juga gitu karena kayak nggak dilakukan secara terstruktur gitu. Gitu sih. Benar. Nah, ada juga kan ya nih Mas di periode Presiden Prabowo yang saat ini, tadi mungkin kita sempat ngobrol juga ya, ingin memfokuskan kepada swasembada energi dan pangan ya, salah satunya juga. Nah ini pandangan Mas Ayubi bagaimana? Karena kan dikatakan juga, saya sempat lihat ya di artikel Menteri Pertanian bahwa swasembada ini diharapkan bisa menjaga ketahanan pangan nasional gitu di tengah ancaman yang masih perubahan iklim nih. Di tengah ancaman perubahan iklim, bukan krisis ya kemarin ngomongnya, dan krisis geopolitik. Nah ini gimana nih Mas? Ya sebenarnya ngomongin istilah atau semangat swasembada pangan ya, itu bukan hal yang baru sebenarnya. Kita tuh dari zaman kita merdeka bahkan sebelum ya, Indonesia itu memang karena secara geografis sangat menguntungkan gitu. Jadi hampir seluruh presiden kita itu ngomongin hal yang sama, ngomongin swasembada pangan, ketahanan pangan dan sebagainya gitu. Zaman Soekarno juga melihat itu, makanya Soekarno kan sangat dekat dengan kelompok tani gitu ya. Jadi dia dulu bikin undang-undang namanya Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, itu tahun 1960. Itu sebenarnya diperuntukkan ya karena mengetahui pentingnya peran petani dan pentingnya ketahanan pangan bagi masa depan kita gitu, masa depan negara dan bangsa. Nah, terus Soeharto juga melanjutkan itu. Ada banyak ya program yang pembukaan lahan besar-besaran di era Soeharto gitu. Yang ya bisa dibilang food estate ini bukan barang baru juga, dulu ya begitu dicoba dan banyak gagal ya sebenarnya. Gitu. Nah, terus itu dilanjutkan, nah sekarang digaungkan lagi gitu. Jadi sebenarnya kalau kita benar ya mengelola lahan pertanian yang ada gitu, tanpa misalnya harus membabat hutan di Kalimantan atau Sumatera, misalnya Jawa saja gitu ya, sebenarnya sudah cukup dan maksudnya bisa gitu. Kalau kita bisa memaksimalkan potensi lahan yang ada, tanpa harus membuka lahan dengan yaitu embel-embel program untuk food estate dan ketahanan pangan lainnya gitu, sebenarnya bisa cukup gitu. Cuma kan memang ada banyak ya masalah ya, mungkin banyak juga yang melihat ada dari sisi ada banyak mafianya lah, inilah segala macam kayak gitu. Nah itu sebenarnya jadi PR besar yang nggak bisa dipungkiri gitu. Itu harus diselesaikan juga gitu. Tapi kalau misalkan kan swasembada ini kan pasti butuh apa ya Mas, upaya yang besar seperti misalkan anggaran juga SDM-nya. Nah menyangkut hal tersebut, kalau misalkan prediksi Mas Ayubi nih, prediksi kecil-kecilan aja, ini bisa nggak sih Mas benar-benar dijalankan di Indonesia saat ini gitu kan? Kalau misalnya dari tahun-tahun sebelumnya kan dicoba tapi ya mungkin belum berhasil gitu. Nah kalau tahun sekarang gimana nih? Karena mengingat udah krisis iklim gitu saat ini. Ya, jadi kalau ngelihat angka produksinya kan proyeksinya tahun 2025 kita kalau kata menteri kita gitu ya, kita udah nggak akan impor gitu. Ya itu memang hal yang bagus dan harusnya begitu, memang dari dulu seharusnya kita juga nggak impor. Jadi ya memang karena seharusnya begitu gitu. Nah tinggal sebenarnya tadi saya bilang pemerintah satu misalnya memastikan akses petani terhadap lahannya itu bisa terpenuhi gitu. Karena masih banyak petani ini kan, kalau kita ngomongin misalnya pangan terutama misalnya beras dari sawah gitu, berarti kita kan
ngomongin soal petani ya, di belakangnya kan ada Betul. petani ya. Nah ini yang mereka butuhkan itu kan akses terhadap lahan gitu. Kalau nggak ada lahannya atau lahannya semakin sempit gitu, karena pembangunan infrastruktur dan sebagainya, gimana mau swasembada gitu, gimana mau jalan gitu. Banyak kejadian ya misalnya dialihfungsikan lahan sawahnya, terus petani-petaninya digusur dan sebagainya gitu-gitu. Nah itu kan sebenarnya hal yang kontradiktif ya. Kalau misalnya pemerintah mau serius menjalankan swasembada pangan, berarti harus dipastikan tuh aksesnya. Nah terus setelah akses, dibantu fasilitasnya, satu dari infrastruktur irigasinya diperbaiki, terus juga fasilitas penunjang pertaniannya dimodernkan gitu ya. Nah terus yang ketiga adalah ini hal yang sifatnya generasi. Jadi kalau kita kemanapun ya, ke daerah-daerah gitu yang ngelihat petani itu pasti sudah pada tua. Sudah pada sepuh dan sebagainya. Nah, pertanyaan kan betul, nggak ada regenerasinya. Kemana anak muda gitu? Jarang kan kita ngelihat kalau lagi kemana gitu, tempat sawah ada anak muda gitu kan biasanya kan. Nah, itu kan jadi kekhawatiran ya. Berarti nih 10 tahun lagi, 20 tahun lagi siapa yang nerusin gitu. Teknologi enggak susah iya, ya Mas. Kan tetap harus ada ininya, operator dan yang ahli. Nah, tadi ada juga nih Mas yang menarik kan, kalau misalnya swasembada kita pasti butuh tenaga petani juga. Nah, kalau sampai saat ini nih kan Mas Ayubi juga berada di salah satu NGO juga kan, yang pasti mungkin melihat atau menggaungkan terkait petani itu sendiri. Nah, kalau misalkan sampai sekarang sebenarnya kesejahteraan petani itu sendiri gimana Mas perkembangannya sampai sekarang? Iya, kalau saya melihat ya masih banyak konflik terjadi di sektor pertanian. Nah, konfliknya itu ya biasanya soal alih fungsi lahan, terus misalnya PSN gitu untuk jadi membangun infrastruktur untuk strategi nasional gitu ya. Dan itu biasanya yang disasar itu ya lahan-lahan perkebunan milik petani, milik rakyat di desa dan sebagainya gitu-gitu. Belum lagi soal masyarakat adat yang ada di hutan-hutan gitu. Nah, saya ngelihat ya dari dulu sampai hari ini itu masih terjadi gitu. Jadi kadang atas nama pembangunan ya jadi mereka tersingkirkan. Nah, itu kan jadi balik lagi nih, kalau kita mau serius ngomongin kita mau swasembada pangan gitu, harusnya Presiden gitu ya, Prabowo itu bisa lebih tegas ngelihat masalah di lapangannya gitu. Benar. Jadi jangan sampai ada lagi misalnya petani-petani yang yaitu berkonflik sama entah sama perusahaan, entah sama aparat, itu banyak sekali itu berita-berita soal itu beredar gitu ya. Karena rumahnya misalkan ya udah digusur. Iya, tiba-tiba misalnya mereka sudah bertani selama berpuluh-puluh tahun gitu, tiba-tiba misalnya ternyata lahannya itu diklaim sebagai HGU milik salah satu perusahaan. Nah, itu yang kebanyakan terjadi begitu. Jadi ya itu sangat disayangkan sih. Benar. Harusnya itu nggak terjadi gitu. Harusnya justru mereka dibantu gitu. Dibantu supaya disejahterakan, dibantu. Pokoknya diberikan intensif. Nah, makanya jadi kalau ada ini kan teorinya sebenarnya ada dua. Cara strateginya itu ada intensifikasi gitu ya, pemberian intensif atau ekstensifikasi gitu. Jadi mengextend misalnya ya. Nah, yang dipilih nih kayaknya pemerintah yang kedua ini nih. Jadi yaudah bangun bikin aja lahan baru di Kalimantan, Sumatera dan sebagainya. Tapi yang misalnya di Jawa ini justru malah nggak diberikan intensif gitu. Padahal justru sebenarnya kalau untuk komoditi unggulan kayak kita kayak ya beras, jagung itu harusnya intensif yang lebih diprioritaskan gitu. Padahal kan lahannya sudah ada sebenarnya ya, tapi dialihfungsikan gitu sebenarnya. Nah terus kita juga saya juga kemarin baca ya, ada beberapa komoditi yang katanya tidak ingin diimpor lagi nih ya kan. Kemarin mungkin tadi Mas Ayubi juga udah sempat mention ada beras, jagung gitu, dan kalau nggak salah sudah mulai proses ya swasembada ini ya, kalau nggak salah untuk beras dan jagung ya. Nah,
dan yang lainnya itu misalkan kayak garam atau gula dan mungkin nantinya ada komoditi lain yang diberhentikan impornya. Nah, apakah sebenarnya langkah ini pas nih sekarang untuk swasembada gitu Mas, atau kayaknya telat deh seharusnya dari dulu gitu. Gimana Mas? Yang pasti sih memang harus dilakukan ya, mau nggak mau ya, karena ngomongin soal pangan, energi itu adalah hal yang esensial buat kita gitu, buat semua masyarakat Indonesia. Itu kan pemenuhan kebutuhan pokok ya. Bener. Gitu. Jadi suka tidak suka, mau tidak mau memang harus dilakukan program swasembada pangan ini. Nah, cuma memang ya ada banyak yang perlu dievaluasi. Ya. Istilahnya kalau memang kita harus menghentikan impor ya memang sudah sewajarnya begitu. Nah, cuman setelah itu bagaimana nih untuk menjaga supply pangan-pangan tersebut itu juga tetap stabil sampai di masyarakat gitu. Jangan misalnya pangan dari petani itu dijual sangat murah gitu ya. Padahal kalau nyampe ke kita itu mahal banget gitu. Ya. Kalau kita ngomongin itu banyak sebenarnya, nggak cuman beras sama jagung ya. Kita ngomongin cabe. Cabe sekarang lagi mahal banget kan. Nah, padahal di sisi lain kita saya sering sekali ngelihat video-video gitu ya, petani pada ngebuang hasil panennya karena dihargai terlalu murah gitu. Nah, itu kan aneh ya. Jadi benar. Kok petani di sana merasa produknya nggak dihargai gitu, komoditasnya nggak dihargai. Padahal di kita kalau tinggal di kota nih mahal-mahal banget. Nah, berarti kan ini ada rantai produksi yang perlu dicek nih. Benar. Ini ada apa nih putus gitu. di mana nih? Iya, kenapa tiba-tiba dari sana murah banget, tapi sampai di kita tuh mahal banget gitu. Jadi ini yang sebenarnya harus diawasi, dicek gitu ya. Benar. Sama pemerintah secara serius. Menurut saya itu dulu itu juga udah jadi hal yang bagus ke depan kalau kita benar-benar bisa membereskan itu ya gitu ya. Nah, ada sih Mas yang saya juga pengen tahu. Kan tadi kan terkait petani juga, itu kan kita masih maksudnya seharusnya ya mungkin dari pemerintah gitu ya. Khawatir nih kenapa sih kok bisa nggak ada regenerasinya gitu untuk petani. Nah, kira-kira nih Mas kalau misalkan gimana caranya bisa ada, maksudnya apa ya, kalau paling tidak anak muda atau generasi muda yang bisa tertarik untuk ke sektor pertanian gitu. Apakah udah ada ataukah masih bingung nih untuk gimana ya ngajaknya atau mungkin terjun ke dalam lapangan itu seperti apa? Ya, ini akan sangat bergantung sama intensif yang diberikan sama pemerintah, terutama melalui mungkin bahkan nggak cuma Kementerian Pertanian ya, tapi semuanya itu harus bergotong royong untuk membuat sektor pertanian ini menarik bagi anak muda. Jadi itu dulu tuh, apa yang membuat anak muda mau terjun ke sektor pertanian gitu misalnya. Kalau nggak ada ya kan ya gimana mereka mau terjun gitu. Bahkan ya kalau ini ya istilahnya itu yang sering saya dengar itu, bahkan sarjana-sarjana pertanian aja udah malas gitu untuk masuk ke pertanian. Masuknya ke bank dan sebagainya gitu. Iya. Jadi keluar rel ya gitu. Iya. Jadi ya gimana, berarti kan emang ada ya emang gak dilihat sebagai sesuatu yang menarik nih untuk jangka panjang, untuk berkarir dan sebagainya. Iya. Nah, ya itu, jadi memang harus diberikan intensif yang menarik buat di sektor pertanian supaya anak-anak muda itu bisa mau masuk ke sana gitu. Apapun itu, terus dibuat lebih modern dan sebagainya gitu-gitu. Nah, ada hal lain misalnya ya inisiatif-inisiatif yang datang dari masyarakat. Itu banyak yang saya lihat misalnya bikin startup gitu ya. Iya. Startup soal di sektor pertanian atau misalnya di distribusinya gitu, ngomongin pangan, kebutuhan pokok dan sebagainya. Itu banyak saya lihat startup yang dijalankan anak muda, tapi apa nggak sustain, maksudnya pada akhirnya tumbang satu persatu gitu. Kenapa? Mungkin ya karena mereka melihat ini susah banget kayaknya yang ngurus di sektor pertanian ini. Segitu susahnya sampai mereka kayaknya nyerah juga tuh satu persatu gitu saya lihat. Dan mungkin kurang supportnya juga dari pemerintah. Betul, karena kurang support gitu. Mungkin kalau misalkan
ada yang mau gitu, ada lagi nih Mas yang mau ngebangun badan atau apa. Soalnya kan mungkin anak muda zaman sekarang ya mungkin melihatnya, mungkin inginnya ada apa ya Mas, peralihan lah gitu, mungkin pakai teknologi atau pakai apa, maksudnya ketimbang ya itu mungkin kalau misalnya dilihat petani misalnya di sawah gitu kan kayaknya aduh capek banget nih kalau harus jalan sendiri misalnya kayak gitu. Nah mungkin itu sih yang belum ada daya tariknya dari sektor pertanian gitu untuk anak-anak muda. Nah tapi kalau misalkan dari Mas Ayubi sendiri melihat saat ini kan dengan ya krisis iklim segala macam gitu ya, bisa nggak sih Mas nanti sektor pangan kita ya gitu di pertanian lah gitu, pangan itu bisa tahan gitu Mas, let's say mungkin 5 tahun ke depan gitu, gimana Mas? Iya, berarti ada beberapa faktor yang perlu didorong gitu ya, soal kemajuan teknologinya gitu ya, mungkin pupuk yang lebih baik, terus membuat daya tahan pertanian dan perkebunan kita itu lebih tahan terhadap iklim gitu. Ada istilahnya, jadi di saat di tengah perubahan iklim yang terus terjadi, semakin panas dan sebagainya itu, kita memang juga perlu melakukan adaptasi gitu. Nah, adaptasi ini juga harus dipikirkan sama pemerintah, bagaimana cara kita beradaptasi gitu terhadap iklim yang terus-menerus semakin buruk ini gitu ya. Di samping kita juga mengatasi masalahnya gitu, tapi di sisi lain kita perlu melakukan adaptasi gitu. Tapi memang sebenarnya yang paling besar itu faktor emisi itu di kita tuh pembangunan sih Mas. Maksudnya mungkin 5-10 tahun terakhir lah ya. Kebanyakan itu sih. Jadi susah juga maksudnya untuk kita maintain lahan, hutan dan sebagainya gitu ya. Iya. Iya, dan sayangnya kan pembangunan kita juga nggak cukup merata gitu ya. Jadi pembangunan yang kita lakukan tuh lebih banyak tersentral ya, misalnya di kota-kota gitu. Sementara desanya tuh lebih sebagai buat penunjang aja gitu. Nah kayaknya tuh harus ada shifting, perubahan paradigma juga gitu, bahwa desa tuh harusnya juga semakin dibangun supaya lebih menarik gitu. Supaya orang-orang yang ada di desa nggak perlu capek-capek repot-repot ke kota untuk mencari pekerjaan. Semakin sedikit kan lapangannya karena semakin banyak orang yang pengen kerja di kota. Harusnya kan pembangunan merata, jadinya ya udah yang di desa kalau mau jadi petani, jadi nelayan jadi nelayan dan sebagainya gitu. Mungkin itu bisa jadi salah satu strategi buat anak muda juga tertarik buat jadi petani kan Mas. Kalau misalkan dibuka misalkan lapangan kerja di daerah gitu. Oke Mas, mungkin ini yang terakhir nih dari saya. Saya juga mau tahu harapan Mas Ayubi apa untuk kedepannya khususnya di Indonesia untuk krisis iklim yang sedang terjadi, untuk ketahanan pangan kita di Indonesia juga, gimana Mas harapan? Pertama yang pasti niatnya tuh harus kuat gitu. Kalau istilahnya kalau di ininya tuh political will-nya tuh harus ada. Kalau sekarang itu kalau orang bilang no political will gitu, tapi sebenarnya lebih tepat kayak politics still says no gitu terhadap perubahan ini gitu. Jadi kayak belum ada keinginan untuk berubah, untuk beralih gitu dari misalnya pembangunan yang berbasis energi fosil yang tadi saya katakan berkontribusi sama peningkatan emisi. Kalau sekarang tuh yang sedang digaungkan itu di sektor energi ya kita harus melakukan transisi energi. Jadi dari yang tadinya misalnya bergantung sama batu bara harus bergantung ke yang energi terbarukan gitu. Energi terbarukan ya seperti kita banyak sekali potensi kita, misalnya PLTS Surya tuh yang atap kan kita kan banyak panas ya, dan semuanya ini kan terbuang sia-sia gitu. Kita cuma merasakan panasnya gitu tanpa memanfaatkan itu gitu. Iya benar, nggak digunain ya. Iya, padahal di Indonesia ya secara geografisnya bagus banget kan buat itu. Terus juga angin, tenaga listrik dari tenaga angin itu juga potensinya besar sekali di Indonesia. Nah itu kan sebenarnya kalau mau niat gitu ya kita beralih ke sana itu bisa banget. Benar.
gitu. Jadi, nah itu kan akan mengurangi emisi tuh, mengurangi emisi secara signifikan di sektor energi. Terus kalau ya bisa buat ngebantu sektor pertanian juga dan sebagainya gitu. Itu sih yang harapan saya bisa dilakukan sama pemerintah. Nah kalau terkait ketahanan pangan, swasembada pangan yang memang jadi program pemerintahan saat ini gitu, ya memang harus kembali ngelihat si subjeknya, si para petani ini gitu. Mereka kebutuhannya apa? Mereka lah yang ada di depan gitu. Jadi pemerintah membantu. Nah kalau sekarang kan misalnya kita ngelihat food estate, konsepnya adalah membuka lahan seluas-luasnya di daerah-daerah baru, dan itu melibatkan aparat seperti TNI, Polri untuk membuka lahan dan sebagainya. Nah itu yang kan banyak yang mengkritik itu karena ya satu dia bukan ahlinya gitu ya istilahnya. Harusnya kan mendatangkan ahli yang mendatangkan memang petani gitu. Nah terus kedua ya kurang ini aja, kurang jelas arahnya itu mau diapain gitu. Kan jadinya kan banyak yang gagal gitu. Jadi bahkan saya dengar terakhir ya guru besar pertanian IPB juga meyakini bahwa program food estate kalau diteruskan akan gagal terus gitu. Itu guru besar pertanian kita gitu ngomongin. Jadi sebaiknya pemerintah mendengarkan nih orang-orang yang emang kompeten di bidangnya dan melakukan hal lain yang seharusnya dilakukan. Gitu. Nah karena itu juga kan yang yang mengerjakan itu kan dari aparat ya, kayak TNI sama Polri itu. Mungkin apakah maksudnya ada kendala di anggaran dan segala macam gitu loh Mas. Jadi tidak dialihkan ke petani gitu. Karena kan balik lagi kalau misalnya ke petani harus siap untuk mensejahterakan petani juga untuk bisa membawa mereka ke lapangan untuk menangani pangan seperti itu. Iya, bisa jadi begitu. Cuma saya justru melihatnya kalau secara sekilas gitu ya. Kenapa jadi yang dilibatkan TNI dan Polri gitu? Apakah mereka segabut itu? Kan mereka punya pekerjaan lain yang seharusnya menjadi prioritas gitu kan, ngomongin keamanan kita, ketahanan dan sebagainya. Jadi harusnya yang dilibatkan itu ya sarjana pertanian lah, terus ya petani itu sendiri, anak muda yang tertarik dengan itu ya harusnya mereka sih yang dilibatkan. Menurut saya kayak gitu. Jadi strategi yang dipakai itu kayaknya mau yaudah yang cepat, yang buru-buru supaya kelihatan hasilnya. Gitu. Padahal kan ngomongin pertanian tuh nggak bisa yang instan itu gitu. Tanahnya harus dilihat kesuburannya dan sebagainya. Itu sih yang saya lihat masih belum seriusnya tuh karena hal kayak gitu. Oke, Mas Ayubi. Nah, jadi teman-teman tadi kita baru aja ngobrol-ngobrol terkait isu krisis iklim ya Mas ya. Terus juga gimana sih situasi ketahanan pangan kita saat ini di Indonesia. Terus juga ada program atau kebijakan baru juga ya Mas ya, seperti swasembada. Itu nanti akan sudah mulai ya dilakukan juga gitu. Dan kita berharap mungkin nanti ke depannya bisa jadi bisa lancar lah ya Mas ya, dan bisa berhasil nih untuk tahun ini ya untuk periodenya. Oke teman-teman, sampai bertemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ayubi. Terima kasih Mbak Naura sudah mengundang. Sampai jumpa. Sampai jumpa.